Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin. Baru-baru ada sosok wanita yang lagi viral. Dia mengatakan PKI itu tidak jahat, tapi Soeharto lah yang licik. Kisah Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu menjadi perbincangan yang tak pernah lekang oleh zaman. Jejaknya masih mengakar kuat di benak masyarakat tanah air. Kebengisan, kekejaman hingga perasaan takut masih dirasakan oleh saksi hidup korban PKI. Namun, seorang wanita dengan tenang membela PKI yang menurutnya tidak jahat dan tidak salah. Wanita ini justru menyebut jika Soeharto beserta zaman Orde Baru licik dan kejam. Tonton sampai selesai biar tidak salah paham. Dunia dibuat geger dengan seorang wanita yang membela PKI. Dia mengatakan PKI tidak jahat, justru Soeharto yang licik. Bagaimana kisah lanjutannya, kisah seorang wanita yang lagi viral itu? Tonton sampai habis. Seorang wanita dengan santai mengatakan PKI tidak jahat dan tidak merugikan. Dia justru menyebut komunisme di Indonesia itu hanya untuk membuat takut rakyatnya. Bahkan wanita tersebut mengatakan itu merupakan kelicikan dan kejahatan Soeharto. PKI Partai Komunis Indonesia. Apakah komunisme itu jahat, kejam? Tentunya tidak. Kalian bisa lihat dalam negara Vietnam. Negara Vietnam ini termasuk negara 10 besar solo traveler, atau biasanya orang-orang yang suka traveling satu sendiri-sendiri tuh mereka tujuannya adalah Vietnam. Karena di Vietnam itu negaranya tuh nyaman, terus asyik, terus kulinernya juga enak, ya Allah. Aku jadi kangen kan sama Vietnam, jadi kulinernya tuh enak banget, endul banget. Jadi di Vietnam itu negara komunisme tapi mereka menerapkan sistemnya komunisme tapi bahagia-bahagia saja. Bisa melawan corona, di sana tidak ada pandemi bandingkan sama di Indonesia. Jadi komunisme itu cuma untuk menakut-takutin rakyat, itulah liciknya Soeharto. Aku bukan dendam sama Soeharto, enggak ya. Cuma ini membahas, mengulang lagi supaya kita tuh tahu gitu loh kenyataannya seperti apa kejahatan Soeharto seperti itu. Jadi komunisme itu tidak jahat, tidak merugikan, kata pemilik akun TikTok Dian Francisca Sari. Tak hanya itu, dia juga menyuruh masyarakat khususnya anak-anak untuk tak hanya mengandalkan Google saja. Dia juga mengimbau untuk tidak menjadikan buku sejarah sebagai sumber pengetahuan. Sebab, buku sejarah menurutnya ditulis oleh para pemenang dan penguasa. Dia juga menceritakan betapa kejamnya Soeharto terhadap PKI pada zaman Orde Baru. Nah, adik-adik di sini harus belajar lagi dari berbagai sumber, jangan satu Google saja tapi berbagai sumber. Jangan copy paste dari buku sejarah, karena buku sejarah zaman dulu ditulis oleh pemenang, ditulis oleh penguasa. Tahun 1965 yaitu PKI dibantai, PKI itu padahal enggak salah dibantai. Bayangin dibantai, dibombardir, kejamnya Orba itu, dikambing hitamkan. Sebuah partai dikambing hitamkan, saat mereka dibantai keluarga-keluarganya menangis sambil menyanyikan lagu Genjer-Genjer. Karena mayat enggak ada harganya, saat itu juga orang-orang tetangganya enggak ada yang nolong. Karena bagi mereka tetangga-tetangga itu tahunya itu PKI dengan isu rakyat dibentrokkan seperti itu. Kejam kan zaman Soeharto dan zaman Orba. Sekarang pun juga kejam sekali, mereka memfitnah, membikin hoaks. Setiap pemerintah satu langkah akan maju, mereka para cendana mau menjatuhkan dengan menyebar-nyebar hoaks, menyebar berita ketakutan. Lanjutnya di part kedua. Sontak saja video wanita tersebut langsung viral di media sosial. Terlebih saat mengetahui jika dia membela PKI secara terang-terangan. Beragam komentar hujatan pun langsung dilayangkan untuk wanita tersebut. Ini ngambil sumber dari mana ya? Ngeri juga nih sosmed kalau orang-orang macam ini dibiarkan eksis dan terus menghasut generasi muda. Katanya jangan ngambil sumber dari buku sejarah. Oke, masih ada tuh saksi hidup kekejaman PKI, bahkan monumennya juga ada. Apakah dia ini ngambil sumber dari anak cucu-cucu PKI? Ataukah dia sendiri merupakan bagian dari mereka? Semoga pihak berwajib segera mengambil tindakan. @tenilovers18, tulis akun tenilovers18 dalam keterangan video. Gimana menurut antum semua orang ini? Terima kasih, bila ada kata-kata kurang sopan saya mohon maaf sebesar dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.